Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Mao Shan. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda culun yang berhayal ingin masuk akademi kungfu terkuat, namun malah dirinya diremehkan oleh penduduk satu kota. Tapi siapa sangka, di balik kelemahannya itu ia nekat mengikuti ujian pedang naga yang diikuti oleh para ahli kungfu dari berbagai penjuru. So, gimana kelanjutan dan endingnya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film memperlihatkan pertarungan antara dua master kungfu antara aliran hitam dan putih. Sayangnya, kali ini master aliran hitam terlihat lebih kuat dengan sihir-sihir apinya dan juga mampu menciptakan portal naga yang mengeluarkan anakan naga kabut penghisap roh hingga para murid perguruan pun satu persatu tumbang. Saat kondisi makin kritis, tiba-tiba datang seorang Master Mao Shan dengan kekuatan luar biasa. Pertarungan keduanya terlihat tak imbang, di mana si Master aliran hitam terlihat kewalahan dan ternyata itu hanyalah cerita khayalan yang sedang dikisahkan oleh pemuda bernama Yinso kepada para bocah di hadapannya. Yinso mengaku sebagai murid Mao Shan yang sedang menyamar, lalu ia segera mengeluarkan dagangan pedang-pedangan yang langsung laku keras dibeli para bocah setelah mendengar cerita kungfunya. Tak lama kemudian, satu kota dihebohkan dengan seorang pria yang mengamuk hingga orang-orang berlarian. Pria dengan aura hitam itu hampir saja membunuh bocah, tapi untungnya Yinso bergerak cepat menyelamatkannya. Ia pun terkena hantaman hingga terpental. Saat itu, Yinso diselamatkan oleh wanita ahli kungfu bernama Yuling yang membuatnya terpana. Pria kesurupan itu pun bangkit lagi hingga datanglah seorang teman Yuling berbadan gempal, lalu disusul oleh satu lagi yang melempar jarum ke titik vital hingga akhirnya membuat onar pun tumbang. Ya, ketiga pahlawan kota tersebut adalah murid perguruan Mao Shan yang terkenal merupakan perguruan kungfu terkuat. Salah satunya sekarang sedang mengecek keamanan sekitar dengan sihirnya. Tanpa diduga, bocah yang tadi beli pedang bercerita pada orang tuanya bahwa pedang ini ia beli dari salah satu murid Mao Shan sambil menunjuk Yinso. Orang tuanya pun bertanya pada ketiga murid Mao Shan yang asli, dan dari situlah ketahuan bahwa Yinso adalah seorang pembohong yang mengaku-ngaku sebagai murid perguruan Mao Shan. Padahal tak sembarangan orang yang dapat masuk ke perguruan tersebut. Yinso pun dimaki habis-habisan oleh penduduk dan ketiga murid Mao Shan pun pergi meninggalkannya sambil meremehkan sekaligus memperingati agar Yinso tidak mengulangi perilaku memalukannya. Singkat cerita, ketiga murid terpilih dari perguruan Mao Shan kembali ke akademi dan menemui kedua gurunya yang sedang bermain catur. Mereka memberi laporan seperti biasa, dan hari-hari pun berlalu dengan Yinso yang kebanyakan melamun di atas atap sambil memandangi pegunungan di mana perguruan Mao Shan berada. Hingga akhirnya, sebuah pengumuman besar telah menyebar ke seluruh kota. Semua orang antusias mengetahui bahwa perguruan Mao Shan akan mengadakan ujian terbuka, di mana juaranya akan menjadi murid Mao Shan terkuat karena berhak memiliki pedang naga Mao Shan yang merupakan benda pusaka tersakti di bumi saat ini. Pedang naga tersebut dinamakan Jiulong. Nah, ujian tahap pertama sangatlah unik, di mana perguruan telah menyusun kursi sedemikian rupa sehingga membentuk jembatan, lalu puncaknya diberi sihir untuk mengetes kekuatan mental yang melewatinya dengan mengingatkan kembali hal paling menyedihkan dalam hidup. Satu persatu semangat mencoba karena terlihat mudah, namun tak semudah yang dibayangkan. Beberapa berjatuhan, namun ada juga yang berhasil. Sekarang tibalah giliran Yinso yang memberanikan diri. Langkah awal terlihat sangat tak meyakinkan, namun ia terus mencoba dengan amat lambat. Saat melewati gerbang ilusi, Yinso terpengaruh hingga hampir saja terjatuh. Dengan tekad bulat, Yinso berhasil bangkit perlahan dan kembali hingga akhirnya melalui jembatan dengan selamat. Singkat cerita, ujian tahap 1 selesai, di mana hanya 3 peserta yang lolos ke tahap 2 alias yang terakhir. Pada tahap terakhir ini, para peserta dipersilahkan untuk menarik pedang Jiulong. Siapapun yang berhasil, maka dialah murid Mao Shan yang terpilih. Kedua peserta ahli bela diri tak menganggap keberadaan Yinso hingga keduanya memulai pertarungan. Melihat hal itu, Yinso langsung bersembunyi cari aman.
Di tengah pertarungan, Yinso mencoba mengambil pedang, namun langsung dihalangi dan dihajar hingga tangannya berdarah terkena sabetan tombak. Setelah menumbangkan lawannya, salah satu pendekar mencoba mengambil pedang Jiolong, tapi siapa sangka ia ditolak mentah-mentah hingga terpental. Pendekar kedua pun dengan bangga mengambil, tapi terpental juga. Nah, di sini semua terkejut, ternyata aura pedang Jiolong telah menjalin ikatan dengan darah yang ada di tangan Yinso. Dengan kata lain, Yinso terpilih menjadi Master Maoshan yang dipilih langsung oleh pedang Jiolong. Yinso pun kebingungan, sementara guru besar meragukan hal itu karena ia melihat Yinso tak memiliki dasar bela diri apapun untuk melindungi manusia. Namun, sang maha guru berkata itu sudah kehendak langit dan percaya pada Yinso. Beberapa waktu kemudian, sang guru memanggil seluruh murid Maoshan termasuk Yinso. Namun saat itu pula Yinso mendapat perlakuan tak mengenakan. Sang guru mengusir Yinso karena dinilai semua karena keberuntungan saja. Salah satu murid pun menertawainya, namun Yinso tetap bersikeras agar sang guru melatihnya dulu agar terlihat potensinya. Yinso terus memaksa hingga menantang sang guru untuk bertarung yang tentu saja hasilnya mudah ditebak, alias Yinso kalah telak. Dengan terpaksa Yinso sambil bersedih melangkah keluar dari perguruan. Saat itu, salah satu wanita murid perguruan Maoshan bernama Lingzi berempati padanya lalu menanyakan motivasi Yinso masuk Akademi Maoshan. Tapi di tengah jalan, mereka dikejutkan dengan jasad-jasad orang yang terkapar dan tak lama kemudian datanglah serangan dari orang-orang misterius. Pertarungan terasa mudah bagi Lingzi tapi tidak dengan Yinso yang berkali-kali kewalahan. Hingga akhirnya seluruh musuh dapat ditumbangkan walaupun Lingzi terluka cukup parah saat melindungi Yinso. Setelah keadaan tenang, Yinso berinisiatif untuk menggendong Lingzi lalu mengantarnya kembali ke perguruan Maoshan. Di sana para murid datang untuk melihat keadaan Lingzi. Tak lama kemudian, sang guru pun datang lalu mengucapkan terima kasih pada Yinso. Kesempatan itu dimanfaatkan Yinso untuk memohon sampai bersujud agar diajari ilmu bela diri perguruan Maoshan. Yinso mengungkapkan keinginan hatinya dengan tulus walaupun kemampuan fisiknya belum bisa diandalkan. Usahanya membuahkan hasil. Sang guru mengizinkannya untuk tinggal sambil Yinso menangis bahagia. Dengan demikian, hari demi hari dijalani Yinso dengan semangat mengabdi pada perguruan. Kemampuan masak pun ia perlihatkan hingga membuat semuanya kagum. Ketika sedang senggang, Yinso melihat anak-anak baru perguruan Maoshan berlatih sambil menggambarnya dalam buku catatan sendiri. Sang guru pun memperhatikan. Rutinitas seperti itu terus ia jalani hingga ia pun latihan sembunyi-sembunyi di dalam hutan. Melihat kesungguhan Yinso, sang guru akhirnya memperbolehkan untuk berlatih bersama murid yang lain. Tapi hebatnya, Yinso langsung dilatih oleh Yuling yang merupakan salah satu dari 3 murid unggulan di Akademi Maoshan. Hari-hari Yinso semakin berubah hingga akhirnya ia bertemu dengan Maha Guru Maoshan yang memberinya pujian atas ketulusan dan usahanya saat ini sambil meresmikan secara pribadi bahwa pedang naga alias pedang Jiolong yang dihadapannya telah jadi milik Yinso. Keesokan harinya, latihan menjadi lebih berat karena Yinso langsung dilatih oleh sang guru secara pribadi di dalam hutan. Belum selesai sampai di situ. Ketika Maha Guru meninggal, akhirnya sang guru berkata pada Yinso bahwa dirinya akan mengajari ilmu tenaga dalam Jiolong. So, tanpa waktu lama, latihan intensif berdua pun dimulai dengan sakral. Sementara itu, tanpa diduga, tiba-tiba datanglah musuh abadi perguruan Maoshan yang selalu ingin merebut pedang Jiolong. Ia adalah Hozen, sang master ilmu hitam dengan portal naganya. Akademi Maoshan bersatu untuk menghadapinya, begitupun dengan Yinso. Tapi kejadian selanjutnya mengejutkan semua orang. Salah satu murid unggulan Maoshan berkhianat karena iri pedang Jiolong lebih memilih Yinso daripada dirinya. Kekacauan pun tak terhindarkan lagi. Pengkhianat yang dimanfaatkan oleh Hozen akhirnya mati karena tergigit oleh anakan naga kabut. Pertarungan antara guru pun berlangsung di mana monster iblis raksasa dipanggil hingga kekalahan semakin terbuka. Yinso yang ikut membantu pun ternyata tak bisa berbuat apa-apa hingga pedangnya pun patah.
Para murid unggulan yang tersisa juga dengan mudah dikalahkan. Hozen mengambil kesempatan untuk membunuh Yinso. Namun, saat itu, tiba-tiba ibu Yinso datang karena mendengar keributan hebat di perguruan Maoshan dan tanpa pikir panjang langsung menyelamatkan Yinso. Sang guru kembali bangkit melawan Hozen sedangkan Yinso sangat sedih tak karuan dengan kematian ibunya. Nah, setelah itulah kekuatan sejati Yinso muncul disertai dengan kekuatan pedang Jiulong. Pedang yang patah pun kembali tumbuh menjadi pedang Jiulong yang sejati. Hingga jurus pamungkas naga suci pun berhasil ia keluarkan untuk membasmi Hozen dalam sekali serangan. Dan singkat cerita, saat ini ibu kota telah mengenal Yinso sebagai murid terkuat perguruan Maoshan, namun tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye! Oke, sekarang kita akan bertualang dengan sebuah film seru berjudul Double World, di mana film ini mengisahkan sebuah turnamen bela diri yang memiliki tujuan terselubung. Bahkan, untuk memenangkan turnamen, seseorang harus mengambil telur naga dari Raja Buas peliharaan kerajaan. So, gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Awal film dimulai dengan sebuah kisah di mana terdapat dua kerajaan besar, yaitu Yan Utara dan Zhao Selatan. Keduanya sempat berdamai, namun seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Yan Utara rupanya mengkhianati perjanjian dan sering menyewa pembunuh bayaran. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba datang dua orang utusan atas nama Kekaisaran Yan Utara untuk mempersembahkan sebuah hadiah yang cantik hingga Kaisar Zhao Selatan pun terkesima. Namun ternyata itu adalah jebakan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Untungnya para pengawal luar biasa sigap dalam menangani ancaman. Hingga akhirnya kedua pembunuh bayaran pun dapat ditumpas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah kejadian itu, Guan, sang guru besar, memberi usul pada Kaisar untuk segera mengadakan turnamen bela diri dengan mengundang seluruh klan dari wilayah Zhao Selatan yang semuanya berjumlah 8 klan. Tujuannya adalah untuk merekrut yang terbaik dari yang terbaik untuk dijadikan jenderal perang dalam menghadapi kerajaan Yan Utara. Sang Kaisar pun setuju dan tanpa waktu lama, guru besar tersebut segera mengutus para elang untuk memberi kabar pada seluruh klan di wilayah selatan. Singkat waktu, salah satu elang yang terbang bebas melintasi alam telah sampai di sebuah desa dari klan King Yuan. Di sana sang ketua klan langsung mengumpulkan orang-orang dan memberitahu kalau Kaisar memerintahkan bagi tiap klan untuk mengutus 3 perwakilannya ke ibu kota kerajaan untuk mengikuti turnamen bela diri. Dengan demikian, setelah berunding, 3 orang telah dipilih oleh sang ketua. Mereka adalah Yilong, Chang, dan Chuhun. Mereka pun segera melakukan persiapan. Setelah berpamitan dengan ketua klan, mereka pun berangkat dengan semangat melintasi berbagai medan hingga sampai di wilayah padang pasir. Mereka asik berbincang, namun sayangnya, Chang tak menyadari di belakangnya ada monster kalajengking raksasa. Dalam hitungan detik, Chang menjadi korban. Yilong dan Chuhun pun mau tidak mau bertarung dengan monster tersebut. Hingga akhirnya Chuhun berhasil memotong salah satu capit yang membuat kedua monster tersebut kabur. Perjalanan pun harus segera dilanjutkan. Mereka memutuskan untuk merekrut orang baru seiring berjalannya petualangan. Hari semakin gelap dan malam pun tiba, lalu mereka berdua beristirahat. Namun di tempat berbeda alias di istana kerajaan Zhao Selatan, ternyata guru besar Zuan adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan kerajaan Yan Utara untuk menghancurkan kerajaan Zhao Selatan dari dalam. Di mana pada intinya, rencana jahatnya akan segera berjalan setelah turnamen bela diri selesai di ibu kota kerajaan. Keesokan harinya, Yilong dan Chuhun masih berjalan melintasi padang pasir. Namun rintangan belum berakhir. Badai pasir besar tiba-tiba menyambut mereka. Keduanya pun langsung mencari tempat berpegang untuk berlindung. Di tengah badai besar tersebut, Yilong melihat seseorang teriak minta tolong. Ia pun segera menolongnya dengan dibantu oleh Chuhun dan bertahan hingga badai pasir pun berakhir. Setelah kondisi aman, Yilong dan Chuhun bertemu dengan orang yang tadi mereka selamatkan, yang ternyata orang tersebut adalah ketua klan Kadal bersama dengan 2 petarungnya.
Sebagai ucapan terima kasih, ia memberi salah satu kuda cadangan kepada Yelong dan Chuhun. Lalu, singkat cerita, petualangan dilanjutkan hingga akhirnya mereka pun sampai di ibu kota kerajaan. Di sana para petarung dikumpulkan dalam satu ruangan. Namun rupanya sempat terjadi sedikit keributan antara seorang gadis bernama Jinggang dengan salah satu klan. Hingga akhirnya mereka berhenti saat mengetahui kedatangan guru besar Guan yang tanpa waktu lama memberi sambutan sepatah dua patah kata pada para kesatria yang akan mengikuti turnamen bela diri. Turnamen akan dilakukan esok hari. Sebelum itu, Yelong dan Chuhun berjalan keliling kota hingga bertemulah mereka dengan Jinggang yang menyadari bahwa Yelong dan Chuhun kekurangan orang. So dengan demikian ia pun menawarkan diri untuk masuk ke dalam tim mereka. Awalnya Chuhun ragu, namun akhirnya setuju hingga sekarang mereka pun lengkap 3 orang sebagai tim. Singkat waktu tibalah esok hari di mana turnamen diadakan dengan sangat megah. Seluruh kesatria berbaris menurut klannya masing-masing di sekitar arena dan dikelilingi oleh banyaknya penonton dari ibu kota kerajaan. Misi di hari pertama adalah mereka harus berlomba mencapai tepian di seberang mereka. Hanya 3 klan tercepat yang dapat melaju ke babak berikutnya. So, babak pertama pun dimulai. Hingga akhirnya yang pertama kali berhasil adalah klan Ziswan. Lalu berikutnya alias di urutan kedua adalah klan King Yuan. Dan di urutan ketiga ada klan Falcon. Dengan demikian babak pertama pun usai. Malamnya mereka kembali berbincang agar saling mengenal satu sama lain dan beristirahat hingga tibalah esok hari di mana babak kedua dimulai. Pada misi kali ini mereka harus berlomba dengan klan lain untuk merebut telur Raja Buas yang merupakan seekor ular naga raksasa monster perang peliharaan kerajaan Zhao Selatan. Klan pertama yang berhasil membawanya maka akan dapat masuk ke babak selanjutnya alias final. Klan Ziswan, klan Falcon, dan klan King Yuan singkat cerita sudah berada di dalam sarang sang monster. Ternyata di dalam gua banyak tumbuhan buas dan beracun. Chuhun terkena serbuk beracun dari bunga legendaris hingga Yelong dan Jinggang pun harus pergi mencari penawarnya yang merupakan lumut orange yang juga berada di dalam gua ini. Sementara itu klan Ziswan tertangkap oleh tumbuhan buas yang melilit, sedangkan klan Falcon terlihat sudah menemukan telur yang dimaksud. Namun mereka segera diburu oleh si Raja Buas. Mereka hancur sebagai tim hingga telurnya pun terlepas dan berhasil direbut oleh Jinggang dan Yelong. Mereka berdua dikejar oleh sang naga. Dengan terbirit-birit mereka terus berlari ke sana kemari demi menyelamatkan diri. Namun mereka sempat terjebak bergelantungan berada tepat di atas kepala naga, di mana ternyata di atas kepala naga tersebut terdapat lumut orange yang akan digunakan sebagai penawar bagi Chuhun. Mereka pun mengambilnya dan melanjutkan pelarian hingga sang naga yang terlalu bernafsu tersangkut di celah yang cukup sempit. Sementara Chuhun sedang diberi obat penawar. Melihat sang naga tersangkut, Yelong bukan memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Ia justru menolongnya agar terlepas dari celah sempit tersebut dengan alat seadanya. Setelah itu ia pun mencoba berbicara dari hati kepada sang naga bahwa ia memerlukan telurnya sebagai syarat dari turnamen kerajaan Zhao Selatan. Dan apapun hasilnya nanti, baik menang atau kalah di final, Yelong berjanji pada sang naga akan mengembalikan telur tersebut. Ajaibnya sang naga pun seperti paham dan merasa punya utang budi padanya hingga mereka pun selamat keluar dari sarang Raja Buas tanpa kekurangan apapun sekaligus membawa telurnya ke ibu kota kerajaan. Tanpa basa-basi, guru besar Guan pun memberi selamat pada mereka, namun ia menjelaskan bahwa di babak final hanya ada satu pemenang yang akan diberi gelar Jenderal Perang Kerajaan Zhao Selatan. Oleh karena itu nantinya mereka harus bertarung satu sama lain, yang mana hal itu di luar dugaan mereka. Tapi itulah peraturan di babak final nanti dan tak bisa diganggu-gugat. Setelah itu mereka pun terlihat kebingungan karena tak mau membunuh satu sama lain.
Namun, saat itu tiba-tiba muncul entah dari mana sosok wanita berjubah yang berkata pada Yilong bahwa sebenarnya mereka tak perlu saling bunuh. Dan mereka bertiga pun diajaknya ke sebuah tempat yang dikenal sebagai hutan mistis di mana semua kebenaran akan terungkap. Mereka pun mengikuti wanita tersebut hingga tiba-tiba sampai di sebuah tempat ajaib dalam hutan di mana batu-batu berterbangan. Di sana masa lalu berbicara pada Yilong bahwa ternyata ia adalah anak kerajaan dari raja sebelumnya di Yan Utara. Yilong awalnya sangat tak percaya dengan hal itu karena ia hanya tahu di klan King Yuan dirinya hanyalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sang ketua klan. Tapi itu semua pudar saat si wanita menyuruhnya mengoleskan darahnya di lengan. Seketika muncullah tato keemasan yang merupakan tanda bangsawan kerajaan Yan Utara. Chuhun dan Jinggang pun pergi kesal setelah mengetahui kenyataan tersebut. Lebih lanjut, si wanita berjubah mengatakan bahwa Yilong harus kembali ke wilayah Yan Utara untuk merebut kembali tahta dan menghentikan permusuhan yang lambat laun akan menyebabkan perang sebagai salah satu rencana dari guru besar Guan yang sebenarnya menginginkan kehancuran bagi kerajaan Zhao. Sedangkan Yilong harus memikul tanggung jawab agar perdamaian tetap terjaga antara dua kerajaan besar. Di sisi lain, sayangnya Jinggang dan Chuhun terkepung oleh guru besar Guan dan pasukannya yang rupanya telah mengawasi gerak-gerik mereka menuju hutan mistis untuk mencari kebenaran. Pada akhirnya Jinggang dibunuh dan Chuhun dibawa hidup-hidup ke ibu kota kerajaan dan akan dituduh sebagai pengkhianat di depan kaisar yang sebenarnya tak mengetahui apa-apa. Singkat cerita, Yilong ternyata tak menuju Yan Utara, melainkan ia pergi kembali ke ibu kota kerajaan setelah melihat tombak Chuhun yang terjatuh. Dan sesampainya di sana, ia berpapasan dengan pria dari klan Falcon yang telah kalah. Yilong pun segera memberitahu kebusukan guru besar Guan untuk menghancurkan kerajaan Zhao Selatan dimulai dengan memecah belah tiap klan. Lalu Yilong pun memintanya agar mengumpulkan anggota klan yang tersisa untuk menggagalkan rencana jahat si guru besar, alias mata-mata dari Yan Utara. Sedangkan Yilong bergegas ke istana untuk menyelamatkan Chuhun yang ternyata saat ini sedang difitnah di depan kaisar oleh guru besar Guan, yang mengatakan bahwa di babak final ini Chuhun berencana untuk membunuh sang kaisar muda. Dengan begitu eksekusi pun segera dilaksanakan dan saat pedang hampir memotong leher Chuhun, Yilong pun datang menghadap kaisar dan dengan pintarnya ia pura-pura mempercayai fitnah guru Guan dan meminta izin pada kaisar untuk bertarung dengan Chuhun yang dianggap pengkhianat. Itu dilakukan agar ia bisa mengulur waktu sambil menunggu datangnya bantuan dari klan lain. Melihat rencananya terganggu, rupanya guru besar Guan menjalankan rencana lain yang ternyata ia telah menaruh orang-orangnya di antara penonton dan memulai kerusuhan hingga semua terlihat kacau. Di tengah kerusuhan, Jenderal Guan terlihat melindungi sang kaisar dan menaruhnya dalam ruangan. Dan ternyata Jenderal Guan saat itu terang-terangan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan kerajaan Zhao pada sang kaisar dan keluarganya. Sang kaisar pun marah, namun ia dikurung dalam sebuah ruangan tertutup. Tak lama kemudian, datanglah bantuan dari klan yang tersisa demi melindungi kerajaan Zhao Selatan. Yilong berhasil mengalahkan pengawal kepercayaan guru Guan yang juga seorang pengkhianat. Pertarungan pun semakin menjadi-jadi. Rupanya guru besar Guan sudah mempersiapkan mekanisme untuk membakar istana dengan memenuhi sumber air istana dengan zat mudah terbakar, yang tujuannya agar seluruh kerajaan Zhao Selatan habis dilahap api bersama sang kaisar. Sedangkan dirinya sendiri terbang menggunakan alat yang sudah dipersiapkan. Api semakin membara hingga masuk ke ruangan kaisar. Seluruh keluarganya menjadi korban sesak nafas dan tertiban pintu. Saat itu untungnya Chuhun bersama yang lainnya berhasil menyelamatkan sang kaisar muda dari ledakan dahsyat akibat kebakaran. Sementara itu di luar sana, Yilong dengan ketangkasannya berhasil menjatuhkan guru Guan dari rencana kaburnya. Setelah si pengkhianat jatuh, Chuhun dengan sigap langsung menghajarnya hingga tewas di tempat. Dan setelah kondisi terkendali,
Sang kaisar muda menobatkan Chuhun menjadi jenderal besar sekaligus guru besar kerajaan Zhao Selatan. Sementara itu, Yilong meminta izin untuk mengembalikan telur naga sang raja buas. Keesokan harinya, Chuhun yang telah resmi menjadi jenderal dan Yilong pergi ke kuburan Jinggang. Di sana mereka sepakat untuk tetap bersahabat dan menjaga perdamaian. Yilong juga berkata bahwa dirinya akan kembali ke kerajaan Yan Utara untuk membereskan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sebelumnya tentu ia akan kembali ke sarang sang raja buas seorang diri lalu mengembalikan telur tersebut dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye.